Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Salak via Cidahu. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Salak. Jadi Gunung Salak ini lokasinya di Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Salak ini banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan cerita mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis di Gunung Salak melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Abdul. Halo, saya Abdul. Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pas mendaki ke Gunung Salak. Jadi saya mendaki ke Gunung Salak via Cidahu ini ya sudah lumayan sering lah. Karena emang rumah saya posisinya masih terbilang di sekitaran kaki Gunung Salak. Dari sekian banyak pengalaman saya mendaki ke Gunung Salak, ada satu pengalaman yang paling berkesan dan janggal hingga saat ini, yaitu saat pendakian saya menuju ke Kawah Latu. Sekitar beberapa tahun yang lalu, tepatnya akhir bulan Desember, saya berniat mengunjungi ke Japana Spa atau Cidahu. Jadi niat awal saya cuma pengen sekedar ngopi dan foto-foto doang. Akhirnya di situ saya langsung atur waktu, saya prepare segala macam, dan saya langsung melakukan perjalanan menuju ke Cidahu. Kala itu saya berangkat hanya seorang diri dan menggunakan sepeda motor. Dan kala itu saya juga menggunakan pakaian hanya ala kadarnya saja, yaitu menggunakan kemeja dan celana bahan berwarna hitam. Akhirnya langsung tuh saya melakukan perjalanan. Nggak lama sampailah saya di Cidahu, dan di situ saya langsung menuju ke warung langganan saya yang berada di sekitaran Japana Spa inilah. Akhirnya di situ saya langsung memesan wedang jahe dan roti. Jadi ya hanya sekedar buat cemilan-cemilan saja lah. Akhirnya di situ saya minum wedang jahe ini sambil nyemil-nyemil roti. Setelah kira-kira menghabiskan setengah gelas minuman wedang jahe ini, tiba-tiba saya melihat ada seorang muda-mudi jalan mendekati saya. Dan di situ saya melihat para muda-mudi ini berpakaian ala pendaki. Jadi pada saat itu jumlah mereka sekitar 11 orangan lah. Akhirnya rombongan ini langsung lah mereka ngaso di tempat warung yang saya tempati itu. Dan di situ saya sedikit mendengar dari obrolan mereka. Jadi mereka ini ternyata pengen mendaki ke Kawah Latu atau ke puncak Gunung Salak juga lah. Dan di situ entah kenapa tiba-tiba dalam diri saya ada keinginan kuat untuk mendaki ke Gunung Salak ini. Padahal kala itu saya tidak ada niatan sama sekali untuk mendaki Gunung Salak ini. Saya cuma niat ya buat ngopi-ngopi doang lah sambil nikmati pemandangan-pemandangan di Cidahu ini. Akhirnya di situ saya langsung bertanya ke salah satu dari pendaki yang 11 orang ini. Di situ saya langsung nanya, "Mau muncak mas?" Dan langsung dijawab tuh, "Oh iya bener mas, saya mau muncak." Akhirnya di situ saya langsung ngobrol sama salah satu dari rombongan ini, dan setelah saya kulik-kulik, ternyata rombongan 11 orang ini berasal dari salah satu kampus yang ada di Depok. Dan tujuan mereka yaitu untuk mengunjungi Kawah Latu lalu menuju ke puncak Gunung Salak. Akhirnya di situ saya bertanya ke salah satu dari rombongan ini, "Mas, saya boleh gabung nggak? Soalnya saya pengen ke Kawah Latu, pengen ngobatin penyakit kulit," ucap saya kepada pria berbaju coklat kala itu. Dan di situ pria berbaju coklat ini langsung ngomong, "Silakan mas, gabung aja.
biar sekalian rame juga di jalannya. Jawabnya dengan antusias. Singkat cerita, akhirnya di situ saya langsung menitipkan helm saya ke bibi-bibi yang ada di warung ini. Akhirnya di situ saya nitip helm. Akhirnya di situ saya langsung melakukan pendakian bersama rombongan ini. Selama perjalanan tidak ada kendala apapun ataupun hal-hal gaib lah. Jadi kita jalan ya normal-normal aja. Akhirnya di situ kita jalan terus menuju Kawah Ratu ini. Bahkan di situ kita semua hanya beristirahat selama 1 kali. Dan di situ perjalanan kita cuma memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi kita semua nih rombongan ini jalan jam 9 pagi. Dan sampai di Kawah Ratu sekitaran jam 12 lebih lah. Setibanya di Kawah Ratu, saya langsung memisahkan diri dari rombongan ini. Karena dari yang saya lihat, rombongan ini di Kawah Ratu ya hanya sekedar istirahat dan foto-foto doang. Dan di situ rombongan ini makan siang juga sih. Akhirnya di situ saya memisahkan diri karena kan niat awal saya ke Kawah Ratu ini ya cuman pengen mandi doang, pengen ngobatin penyakit kulit gitulah. Dan di situ saya lupa. Ternyata saya tidak membawa pakaian ganti karena efek mendaki dadakan lah. Akhirnya di situ saya tidak jadi mandi tuh. Dan di situ saya langsung berburu belerang untuk saya bawa pulang. Akhirnya di situ saya langsung tuh berburu belerang ini dan nggak lama sekitar jam 2.30 saya selesai tuh berburu belerang. Dan di situ saya lihat ke sekeliling Kawah Ratu, ternyata rombongan yang saya barengin tadi sudah tidak ada. Dan pikir saya ya mungkin mereka udah melanjutkan perjalanan lah menuju ke puncak. Akhirnya di situ oke lah. Saya di situ langsung melakukan perjalanan turun seorang diri. Akhirnya saya jalan sendirian tuh menuju ke base camp. Saya jalan sekitar 15 menit berjalan. Di situ tiba-tiba hujan turun dan kabut tebal. Akhirnya di situ saya tetap jalan sambil saya berharap juga ada tempat yang aman lah untuk berteduh. Saya jalan. Akhirnya nggak lama berjalan, di situ saya melihat ada kayak bekas saung yang udah kondisinya udah hancur gitulah di perjalanan saya turun ini. Jadi di pinggir trek. Dan di situ saya lihat sepertinya saung ini masih kuat lah untuk menahan hujan. Akhirnya di situ saya langsung menuju ke saung ini. Dan saya neduh tuh di saung yang kondisinya sudah hancur pada saat itu. Dan di situ saya langsung melihat handphone. Saya lihat ternyata kala itu sudah jam 3 sore. Di situ posisinya hujannya ini semakin deras dan kabut pun semakin tebal. Posisinya saya cuma sendirian pada saat itu. Dan disinilah awal mula kecemasan saya pada kala itu. Akhirnya di situ saya neduh terus tuh sudah sekitar 1 jam. Saya kira hujan bakalan reda dan ternyata hujan tidak kunjung reda. Dan di situ posisinya kenapa saya tidak mau melanjutkan perjalanan turun di saat hujan? Karena emang pakaian yang saya pakai ini pakaian tipis doang dan kondisinya jarak tempuh yang harus saya lakukan ini ya masih jauh banget lah. Yang saya takutin ya saya cuman kedinginan ataupun hipotermia. Posisinya pada saat itu saya cuma sendirian dan tidak ada siapa-siapa di tempat saya berteduh ini. Dan di situ saya hanya mempunyai perbekalan yaitu handphone dan 1 buah kresek yang niatnya tadi tuh buat saya pakai wadah belerang lah. Tapi nggak jadi karena saya menemukan botol bekas. Akhirnya botol bekas ini saya pakai dah tuh buat wadah belerang. Dan jadi tuh perbekalan saya pada saat itu ya cuman 1 buah handphone dan 1 buah kantong kresek. Di situ akhirnya saya sudah mulai gelisah banget. Kalian bayangin aja di tengah hutan sendirian, hujan lebat banget dan kondisi kabut tebal. Jadi saya juga bingung harus ngapain. Akhirnya di situ saya langsung melantunkan azan karena yang saya ketahui ketika saya berada di pesantren, dari guru-guru pesantren ini
ngomong bahwa azan ini bisa dilantunkan saat hujan deras dan berbadai. Akhirnya di situ saya langsung azan tuh, dan di situ saya azan ya sebagaimana azan untuk sholat. Dan di situ saya berniat semoga setelah azan ini hujan deras ini langsung reda dan badai langsung hilang. Dan di situ akhirnya saya azan. Setelah saya selesai azan sekitar 5 sampai 10 menit di situ hujan udah mulai reda. Ya jadi posisinya cuman gerimis-gerimis kecil lah. Tetapi kabutnya tidak kunjung hilang. Kabut ini masih tebal. Dan di situ akhirnya saya langsung melihat jam, dan pas saya lihat ternyata di situ sudah jam 4 sore lebih. Dan di situ tiba-tiba saya melihat ada segerombolan pendaki gitulah dari arah Kawah Ratu menuju ke jalur saya. Di situ saya udah lumayan seneng karena posisinya wah, gua ada teman buat turun nih. Gitulah akhirnya saya liatin dari arah Kawah Ratu ini, ternyata di situ posisinya ada 7 orang anak kecil ya usianya sekitaran SD lah menuju ke jalur saya tuh, ke gerombolan anak kecil ini. Dan di situ ketika rombongan ini mendekat ke saya lihat rombongan ini memakai baju ya rapih banget, seperti lebaran gitulah. Dan posisinya dari rombongan ini mereka pakainya bersih-bersih semua, dan di situ mereka semua juga memakai sepatu serta celana selutut yang warnanya cerah banget pada saat itu. Akhirnya di situ saya langsung bertanya ke rombongan anak kecil ini mau kemana, dan anak kecil ini langsung menjawab badai balik A. Di situ saya langsung bertanya ibu bapaknya mana, dan anak kecil ini ngomong itu A di belakang sambil menunjuk ke arah Kawah Ratu gitulah anak kecil ini. Setelah percakapan singkat itu akhirnya rombongan anak kecil ini langsung melanjutkan perjalanan turun, dan di situ saya langsung lah masuk di tengah barisan mereka. Dan di situ posisinya saya benar-benar ada di tengah-tengah dari barisan mereka ini. Jadi 3 orang anak kecil ini di depan saya, dan 4 orangnya ada di belakang. Akhirnya di situ saya langsung jalan terus tuh, saya jalan, dan di situ saya merasakan ada kejanggalan. Jadi kan posisinya tadi hujan deras banget. Di situ saya lihat dari rombongan ini tidak ada yang bajunya basah. Baju mereka jadi kering semua. Ini saya benar-benar baru ngeh lah di tengah-tengah perjalanan. Padahal tadi itu benar-benar pas saya lagi di jalan yang turun sendiri tadi tuh nggak ada tempat berteduh sama sekali. Aneh banget kan rombongan ini, jadi nggak ada yang basah gitu. Dan di situ saya melihat sepatu para anak kecil ini, di sepatunya ini benar-benar bersih banget, nggak ada lumpur atau tanah gitulah. Padahal selama saya berjalan tadi itu posisi jalurnya ini kebanyakan tanah. Masa iya sepatu mereka bersih dan nggak ada lumpur sedikit pun. Dan di saat saya memikirkan keanehan-keanehan ini di dalam hati saya, tiba-tiba seorang anak kecil yang ada di belakang saya ini ngomong, ayo cepetan A, keburu maghrib. Dan di situ saya hanya bisa menjawab iya. Emang di situ posisinya ya pikiran saya ini udah benar-benar kacau banget. Akhirnya di situ saya langsung melanjutkan perjalanan turun tuh terus. Dan anehnya lagi dari rombongan ini nih, mereka pas perjalanan turun ini benar-benar gak istirahat sama sekali. Padahal posisinya emang capek mah capek, cuman nih anak kecil ini nggak benar-benar nggak istirahat sama sekali lah. Dan di situ mereka malah sekedar yang saya lihat ini ya semakin semangat saat turun, dan mereka terus mengobrol satu sama lain layaknya anak seumuran. Akhirnya di situ saya tetap tuh saya jalan terus sama rombongan anak kecil ini. Dan yang paling aneh banget, jadi saat saya perjalanan turun ini, saya merasakan tuh di jalan yang saya tempuh ini beda dengan jalan yang saya naikin tadi. Jadi perjalanan turun sama perjalanan naik ke sini ini beda. Saya jadi kayak jalan beda jalur gitulah. Jadi ketika saya turun ini, jalur yang saya lihat itu ya seperti bolak-balik di Kawah Ratu gitu.
ya itu cuman terlihat asing aja lah. Tapi saya tetap terus melakukan perjalanan turun karena emang posisinya jalanannya ini datar gitu. Kan kalau yang biasa kita temuin di gunung-gunung kan kayak naik turun gitulah. Dan saya tetap melakukan perjalanan bareng anak kecil ini karena emang posisi jalurnya enak ya kan. Dan selama perjalanan turun ini saya cuman bisa diem aja. Ya, jadi saya berbicara hanya dalam hati lah terkait kejanggalan-kejanggalan yang saya alamin. Dan di situ saya terus jalan nih, saya ikutin anak kecil ini. Di situ yang semakin anehnya itu saya melihat wajah dari anak kecil ini, kok wajah mereka jadi pucat semua. Di situ saya hanya bisa ya berpikiran positif lah. Mungkin wajah mereka pucat karena cuaca dingin. Akhirnya di situ emang posisinya kan dingin banget ya di situ. Saya jalan terus lah pada saat itu, dan di situ saya tidak terlalu memikirkan kejanggalan-kejanggalan ini juga karena yang posisinya ya saya sudah mulai agak sedikit takut lah. Akhirnya di situ saya terus melakukan perjalanan, dan tiba-tiba di situ terdengar sayup-sayup suara azan maghrib gitulah dari pedesaan Cidahu pada kala itu. Lalu di situ secara serempak saya melihat rombongan anak kecil ini berhenti, dan di situ posisi berhenti mereka ini beda-beda. Ada yang berhenti sambil ruku, ada yang sambil jongkok tapi tertunduk, dan juga banyak yang duduk-duduk. Di situ saya benar-benar aneh banget karena yang saya lihat ini rombongan pendaki anak kecil ini posisinya madep semua ke arah Gunung Salak atau ke arah jalur yang tadi saya lewatin. Akhirnya di situ saya tidak terlalu memikirkan juga. Di situ saya langsung menyalip tuh 3 orang anak yang ada di depan saya tadi. Karena posisinya emang pikir saya mereka cuma pengen nungguin ibunya di belakang sambil istirahat gitulah di jalur yang itu. Karena kan ibu bapak dari anak kecil ini dia ngomongnya tuh ada di belakang ya kan tadi tuh. Dan di situ kan saya akhirnya jalan tuh ya kan. Saya jalan, nggak lama saya berjalan tuh jalannya nggak terlalu jauh lah dari yang anak kecil berhenti ini. Tiba-tiba saya melihat pelang gerbang awal pendakian saya, dan di situ saya sudah benar-benar senang banget lah pada kala itu karena alhamdulillahnya selamat bisa sampai ke gerbang ini. Alangkah senangnya saya pada saat itu karena tidak kemalaman di perjalanan turun ini. Saat posisi saya sudah pengen sampai di pintu awal gerbang pendakian ini, saya di situ masih melihat rombongan anak kecil ini yang tadi lagi istirahat. Dan di situ tiba-tiba rombongan anak kecil ini bukannya melanjutkan perjalanan menuju ke gerbang pendakian, mereka malah muter balik dan melanjutkan perjalanan ke atas lagi. Jadi mereka kayak balik lagi lah ke Gunung Salak. Di situ pikiran saya mungkin mereka mau menjemput orang tuanya yang katanya ada di belakang. Akhirnya di situ udahlah, saya juga nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Saya langsung tuh melanjutkan perjalanan menuju ke warung yang sebelumnya saya menitipkan helm dan motor saya. Akhirnya setelah saya sampai di warung ini, di situ saya langsung memesan wedang jahe. Karena posisinya saya pengen menghangatkan tubuh lah. Emang pada saat itu posisi badan saya itu benar-benar kedinginan banget. Akhirnya di situ saya minum wedang jahe sambil nunggu rombongan anak kecil ini. Sekitar 30 menit menunggu, saya melihat tidak ada rombongan anak kecil ini sampai di gerbang pendakian. Padahal di situ saya nunggu udah lumayan lama lah, 30 menit. Gak mungkin banget kan jarak antara anak kecil dan orang tuanya ini jauh. Dan di situ salah satu dari rombongan anak kecil ini tidak ada yang turun satupun. Alhasil karena saya takut terlalu larut malam lah, di situ saya langsung melanjutkan perjalanan buat turun ke rumah. Dan setibanya di rumah, saya langsung tuh ngelepas pakaian kemeja dan celana saya yang udah sangat lepek banget lah karena posisinya saya hujan-hujanan gitu. Akhirnya saya taruh pakaian saya ini ke dalam ember, dan malam itu pun saya tertidur sangat lelap karena emang posisinya benar-benar capek banget. Paginya ketika saya bangun dan saya ingin menuju ke kamar mandi, di situ kan saya melewati ember yang saya taruh buat pakaian basah saya semalam ya. Di situ saya terkejut karena tiba-tiba
di pakaian saya ini banyak sekali kayak sarang laba-laba gitulah. Jadi tuh seolah-olah saya seperti habis melewati jalur yang penuh dengan sarang laba-laba. Akhirnya di situ saya terus memastikan tuh, saya angkat pakaian saya semuanya, dan ternyata benar ini banyak sekali sarang laba-laba di baju saya. Akhirnya saya bersihkan sarang laba-laba ini sambil menahan rasa penasaran dalam hati lah. Dan beberapa hari dari kejadian ini, tiba-tiba saya sakit demam. Akhirnya di situ saya langsung berpikir kayak flashback ke belakang gitu, dan ternyata emang jarak tempuh antara saya dari Kawah Ratu menuju ke base camp ini nggak seperti biasanya. Jadi kan kalau orang-orang itu perjalanan normal cuma 3-4 jam. Sedangkan saya nggak sampai 2 jam sampai di base camp. Ini benar-benar aneh banget. Jadi tuh jarak tembus sama anak kecil ini ya cuma sekitaran 2 jam. Padahal kan normalnya ya 3-4 jam lah seperti biasa pendaki-pendaki. Dan cerita saya sampai di sini. Jadi intinya tuh saya kayak diantarin nama rombongan anak kecil saat saya perjalanan turun inilah. Karena kan yang posisinya saya sendiri gitu. Dan itulah pengalaman singkat saya dengan Gunung Salak. Semoga cerita saya ini jadi manfaat buat kalian. Saya Abdul, pamit. Oke sob, balik lagi sama gua, Adam. Jadi tadi kita habis mendengarkan sedikit cerita dari Gunung Salak. Ya kurang lebihnya seperti yang tadi udah gue jelaskan lah. Menurut kalian gimana? Jadi ceritanya ya seru juga lah dan gokil sih kalau menurut gue. Jadi si Abdul ini sendirian dan ditemani oleh rombongan anak kecil gitulah buat sampai ke base camp. Dan buat kalian yang mempunyai kritik atau saran mengenai video ini, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya. Semoga yang dikit ini ada manfaat buat kalian. Dan yang terakhir banget nih, buat kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman mistis di gunung dan ingin diangkat di channel ini, bisa langsung kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang udah gue cantumin di deskripsi. Baiknya itu datang dari Allah SWT dan buruknya datang dari gua. Gue Zulam Adam. Sampai jumpa di video selanjutnya.